Baik, kita teruskan ke halaman 25 masih di buku wajib kita. Ini pasal ke-7. Hukum ro. Ro ini gampang ya. Gampang tapi susah kalau nggak belajar tetap aja. Jadi membaca hukum ro ini ada 3. Jadi ro hampir sama seperti membaca lafaz Allah. Allah ada bunyi O, ada bunyi A gitu, sama sih seperti ya. Nah, hukum ro ini ada tarkik, ada tafkhim. Ada juga boleh milih, boleh tarkik, boleh tafkhim. Itu. Jadi kalau lafaz Allah kan hanya 2. Ada tipis dan tebal, tarkik dan tafkhim. Kalau hukum ro ada 3. Boleh tipis, boleh tebal, boleh milih gitu loh. Gimana ceritanya? Nih, ro tarkik kapan? Apabila dia baris di bawah ro-nya. Ya, i. Atau dia sukun. Ini sukun, sebelumnya baris kasroh. Yang tebal itu tafkhim kalau dia berbaris di atas a atau u. Atau an atau un. Atau ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas doma. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas. Bingung ya. Ya udah nanti lihat ya. Kecontoh nih. Hukum ro dibaca tipis, karimun tuh. Karimun. Tipis tebal. Tipis. Kenapa nih ro-nya baris di bawah? Karimun. Nama saya siapa? Ari. Ari. Tipis Ari. Jangan Ari. Tajri. Bisa paham? Kenapa ro-nya tipis? Gampang toh. Karena barisnya di bawah. Tuh. Lafi khusrin. Rin. Tipis tebal? Tipis. Tipis bunyi I, tebal bunyi O ya. Lafi khusrin. Tuh. Bidurrin. Rin. Bunyi I ya. Fir tuh. Fir. Atau dia ro-nya mati. Tapi sebelum ro mati baris di bawah. Baris I. Itu juga tipis. Fir'aun. Enggak Fir'aun. Enggak. Fir'aun. Makanya kalau ngajinya ngosom, nah itu nggak jelas, nggak bentes. Jadi makharijul hurufnya nggak kena. Harus jelas ya artikulasinya kalau ngaji Quran. Kalau istilah orang Sunda ngosom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Artikulasinya harus jelas. Fabashshirhum. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris di bawah. Fakabbir, ro-nya mati, sebelum ro mati ada huruf yang berbaris kasroh, baris di bawah. Fa'anzir. Ini gimana ini? Ya, fa'anzir. Ini sama nih. Ro-nya mati, sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di bawah atau kasroh. Juga tarkik tipis, yaitu bila ro-nya berbaris didahului oleh ya mati. Mana? Tuh, ya. Ro-nya kan baris di atas, tebel, betul. Ya. Ro-nya baris di atas, tapi sebelumnya ada ya mati. Qadir, khobir, khair, kabir, sa'ir, harir. Itu kalau berhenti. Tapi kalau qadirun, khobirun, khairun, kabirun, sa'irun, harirun, berarti ini ro-nya tetap tebal karena barisnya di atas. Jadi maksudnya sebelum ro ini ada ya mati, dan kalau dihentikan jadi tipis. Tapi kalau nggak dihentikan mah enggak ya. Qadirun, qadir, khobir, ya tipis gitu ya. Nggak mudeng. Ini kan baru bagan ya. Nih. Jadi bagan skema itu ada tipis, ada tebal. Kapal yang tebal ini baru skema aja ya. Jadi kapan ro itu tipis, ro itu tebal kita sudah paham. Ro dibaca tipis kalau ro-nya baris di bawah. Karimun, tajri. Atau ro-nya mati. Sebelum ro mati baris di bawah. Fir'aun, fabashshirhum. Ro-nya dibaca tebal kapan? Kalau ro-nya baris di atas tuh. Rabbana, ruziqna. Rabbana. Ro ini berbunyi O ya kalau berbaris fathah. Ruziqna, khabara, ghafurun, bardun. Oh, ro-nya mati. Tapi sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Qur'anun. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Nih, kalau nggak fathah domah. Ini domah, ini fathah. Yarkuduna. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Yarkuduna. Turhamuna. Ro-nya mati.
sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Juga tafkhim yaitu ro mati didahului oleh kasroh aridhah, kasroh pada fi'il amar. Misalnya irji'u, ya. Ini irji'u memang tipis tebal. Tipis lah. Karena ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah. Tetapi kalau diwasol farji'u. Ya iyalah. Sekarang kan barisnya jadi di atas, itu ya. Jadi ini namanya. Juga tafkhim yaitu ro mati didahului oleh kasroh aridhah, kasroh pada fi'il amar, ya. Aridhah, kasroh yang bukan aslinya. Irji'u kalau digabung jadi farji'u. Ini irji'u tipis, tapi kalau di sini jadi tebel. Kenapa? Karena ini udah barisnya sebelum ro mati baris di atas. Alif ini nggak diperhitungkan. Irfa'u. Tuh. Kalau disambung warfa'u. Ini tetap tipis irfa'u karena sebelum ro mati baris di bawah. Irfa'u. Tapi ini tebel karena sebelum ro mati baris di atas, gitu ya. Nah, selain tipis dan tebel, ada yang boleh milih. Boleh tipis, boleh tebel. Kapan? Apabila ro-nya mati. Ini kalau ada garis ini menandakan hurufnya ro. Ro-nya mati. Tetapi sebelum ro mati ada kasroh. Nah, syaratnya harus menghadapi huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ini. Kha, shad, dad, ghin, ta, qaf, za. Ini ya huruf-huruf isti'la. Disingkat, dikumpulkan dalam khussa, dagtin, qiyaz. Ini contoh. Maksudnya apa sih Pak Ari? Nah ini. Labil mirsad. Labil mirsad. Ini ro-nya mati. Sebelum ro mati, barisnya di bawah kan tipis. Tetapi berhadapan dengan huruf istilah sod. Ini sod kan huruf istilah tuh sod. Ini boleh. Boleh tipis, boleh tebal. Bingung Pak Ari, baca tipis aja. Ya udah selesai. Labil mirsad. Kan boleh tipis, boleh tebal. Ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah kan berarti tipis. Tetapi karena ketemu huruf istilah, boleh tipis, boleh tebal. Firsad. Fir atau firsad. Sama aja. Tipis aja deh. Nggak apa-apa. Kirtos. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah. Tetapi ketemu to. To ini salah satu huruf istilah. Ya, istilah. Firqatun. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah pasti tipis kan? Tetapi setelah ini, setelah ro mati ada qaf, di mana qaf itu huruf istilah, boleh kita membaca tipis atau tebal. Firqatun. Ini juga sama, istirda. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah berarti tipis. Tetapi karena setelah ro mati ini ada dod itu salah satu dari huruf istilah, maka dibacanya boleh tipis, boleh tebal. Istirda. Bingung Pak Ari. Megang yang pertama aja deh daripada istilah-istilah nggak ngerti, nggak hafal huruf istilah. Pokoknya sebelum ro mati baris di bawah tipis. Bener kan? Karena ini boleh tipis, boleh tebal. Pak Ari udah jelasin bagannya, ini dan itu, tetap aja saya bingung. Itu kan baru bagan, baru skema. Kalau ingat nggak? Kalau ibu dan bapak ya belajar teknik tuh ada skema TV, skema radio. Itu skemanya aja, ini penjelasannya. Jadi kalau belum jelas di skemanya, nah coba kita lihat ini penjelasannya. Hukum ro itu ada 3. Hukum membaca ro. Ro ada 3 macam, yaitu 1 tafkhim. Kapan huruf ro dibaca tafkhim atau tebel? Apabila pertama ro-nya berbaris fathah atau domah. Fathah atau domah. Fathah tain atau domah tain. Contoh. Rabbana, nih ro-nya baris di atas. Ruziqna, ro-nya baris di atas. Khobaro, ro-nya baris di atas. Ghafurun, ro-nya baris di atas. Jadi ro yang berbaris di atas jadi ro yang berbaris di atas itu dibaca tebel. Tebel tafkhim. Rabbana, ruziqna, khobaro, ghafurun. Yang kedua, ro-nya itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Bisa dikatakan ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas. Sama aja seperti lafaz Allah kan. Jadi contohnya nih, barudun Qur'anun, ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas fathah. Ro-nya mati, sebelum ro mati ada domah baris atas kan. Qur'anun.
Yarquduna, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Yarquduna. Turhamuna, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Turhamuna. Yang ketiga, ro itu mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah aridhah. Kasrah aridhah apa? Kasrah yang bukan aslinya, seperti kasrah yang ada pada hamzah dari bagian fi'il amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasol, bila disambungkan, hamzah itu hilang, tidak dibaca. Tidak dibaca ya, bukan hilang ya. Nih kayak ini ya. Asalnya ini irji'u, ini fi'il amar ya. Irfa'u, irhamu, irka'u. Maksudnya apa? Tipis apa tebal? Ya tipis lah. Kenapa? Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah. Irji'u, irfa'u, irhamu, irka'u. Ini namanya hamzah wasol. Tuh. Apabila disambung dengan kata lain, dengan huruf lain, irji'u jadi farji'u. Jadi tebel. Ya iyalah, ini ro-nya mati. Sebelum ro mati baris atas kan. Alifnya nggak dianggap. Karena ini alif ini hamzah wasol. Kalau digabung ini bukan hilang, ini nggak dibaca. Jadi farji'u. Irfa'u tipis, disambung dengan huruf lain warfa'u. Ya iyalah, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Irhamu, disambung jadi farhamu. Iyalah, tebel. Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Irka'u, warka'u. Iya, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas kan. Jadi ini tipis. Kenapa? Ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah. Ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Jadi yang menyebabkan tipis dan tebal itu ro itu tergantung apakah ro-nya baris di atas, a, u, an, un, atau ro-nya mati tetapi sebelum ro mati baris di atas, bisa patah bisa doma, atau ro-nya mati tetapi karena digabung dengan kalimat lain, ya di sini huruf di berbaris kasrah aridhah, kasrah yang bukan aslinya, maka ro-nya menjadi tebal. Asalnya irji'u tipis jadi farji'u. Ya gampangnya mah ro-nya mati sebelum ro mati baris atas, berarti tebal. Ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah, berarti tipis. Gampang toh? Apa susahnya? Yang kedua tarkik. Tarkik tadi tebal, ya. Huruf ro dibaca tipis bila pertama ro-nya berbaris kasroh, i atau in. Contoh, karimun tuh tipis, ri. Tajri lafi khusrin bidurrin, tipis kan? Karimun. Kenapa tipis? Karena ro-nya baris di bawah. Tajri. Kenapa tipis? Karena ro-nya baris di bawah. Lafi khusrin. Kenapa tipis? Karena baris di bawah. Bidurrin tuh, ya. Yang kedua, ro itu mati dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Ro-nya mati, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Tuh, Fir'aun. Tipis tebal ro-nya? Tipis. Kenapa? Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah. Fabashirhum. Tipis. Kenapa? Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah. Fakabbir. Tipis tebal? Tipis. Kenapa? Karena sebelum ro mati baris bawah. Fa'anzir. Tipis tebal? Tipis. Karena sebelum ro mati baris di bawah. Fa'anzir. Yang ketiga, ro itu berbaris hidup akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati. Nih. Bila diwakofkan tapi bila dihentikan dibaca tipis ya. Qadir. Tuh, qadir. Ya seakan-akan ro-nya mati kan? Ro-nya dimatikan jadi ya. Sebelum ro mati kan ada ya mati dan ada kasroh. Jadi tipis. Qadir, khobir, khair, khair, kabir, sa'ir, harir. Ro ini dibaca tipis apabila berhenti membacanya. Kalau berhenti membacanya berarti baris-baris ini menjadi sukun. Gimana kalau nggak dihentikan? Ya tetap. Misalnya, qadirun. Tipis tebal? Ya tebal. Kenapa? Karena ro-nya baris di atas. Khobirun. Tebal. Karena baris di atas. Khairun, kabirun, sa'irun, harirun. Tebal. Kalau dibaca diteruskan dengan huruf berikutnya ya. Berarti ini lagi membaca wasol. Nyambung. Qadirunil ladzi. Itu ya.
Tapi kalau dihentikan ini menjadi tipis. Menjadi tipis karena ro-nya jadi sukun kan dalam bunyi. Dan sebelumnya ada ya mati. Qadir, khabir. Jadi ro itu berbaris hidup. Akan tetapi didahului oleh huruf yang mati. Ya yang mati. Bila diwakafkan, bila dihentikan maka dibaca tarqiq tipis. Mudah enggak? Enggak juga. Nanti saya jelaskan lagi. Ini boleh milih. Boleh tipis, boleh tebal. Kapan? Huruf ro boleh dibaca tarqiq dan boleh dibaca tafkhim. Kapan? Yaitu bila ro itu mati didahului oleh huruf berbaris kasroh tetapi menghadapi huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Kha, sha, dha, gha, ta, qa, za. Itu. Khussa daghatin qil. Ini dikumpulkan ya dalam kalimat ini. Contohnya labil mirsad. Tipis tebal. Ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah tipis. Bener. Jadi ini kan boleh tipis, boleh tebal. Boleh tebal karena apa? Karena setelah ro mati ini ada sod. Labil mirsad. Mirsad. Tipis boleh karena sebelum ro mati baris bawah. Tebal juga boleh karena setelah ro mati ada huruf istilah sod. Sod tuh. Qirtasun. Tipis tebal. Tipis lah. Karena sebelum ro mati baris di bawah. Tapi boleh dibaca tebal. Karena setelah ro mati ada to. To itu huruf isti'la. Setelah ro matinya berhadapan dengan huruf isti'la. Firqatun. Tipis tebal. Tipis lah. Karena sebelum ro mati baris bawah. Tapi karena setelah ro matinya ada huruf qaf. Huruf qaf itu huruf isti'la. Boleh dibaca tebal. Jadi boleh dibaca tipis. Boleh dibaca tebal. Firqatun. Istirda. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris bawah, berarti tipis. Iya tipis, boleh tipis. Oh, tetapi ada ketentuan lain. Karena huruf ro matinya ketemu do, boleh juga dibaca tebal. Pertanyaan saya, kalau boleh dibaca tipis, dibaca tebal, mana? Iya mana aja. Ah tipis aja lah supaya nggak bingung. Pada rumus pertama, setiap huruf mati, sebelum huruf mati ada baris di bawah, tipis. Udah, nggak ada masalah toh, tipis dan tebal. Ah bingung juga, nanti belajar lagi. Silahkan di WA ya ke 0812 828 7881. Karena banyaknya peminat grup dilarang mengirim pesan, saya bikin grup yang kedua. Jadi untuk ibu dan bapak yang saya undang di grup kedua, ternyata sudah di grup pertama, tolong undangan itu jangan diterima ya. Karena saya bingung memalah memilihnya mana grup pertama, mana grup kedua. Jadi tolong kalau memang ibu dan bapak sudah masuk di grup pertama, saya undang ke grup kedua, jangan terima undangannya, begitu ya. Ini alhamdulillah peminatnya cukup banyak. Sekali lagi, harus disiplin, tidak boleh ngirim apapun. Titik nggak pakai koma, tidak boleh ngirim apapun. Kalau ngirim ucapan terima kasih, ngirim pesan, kritik, saran atau apapun, silahkan ke WA saya. Gitu ya. Nanti dari WA saya kalau memang harus di-share ke grup, oke, gitu. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita disiplin. Kalau tidak mendisiplinkan diri, banyak jamaah yang kabur, yang lari karena handphonenya pada lemot, pada penuh. Kebanyakan ibu dan bapak yang ngirim foto, ngirim film, video. Ya, saya tidak anti dengan kiriman-kiriman itu. Saya senang tuh ya kalau ada kiriman-kiriman. Nah, setelah saya baca, saya simpen di memori atau saya hapus. Tapi kalau ibu dan bapak yang nggak ngerti kan bingung. Tiba-tiba handphonenya hang, lemot karena kepenuhan memorinya. Tolong dimengerti ibu dan bapak ya. Bukan kita anti, bukan. Saya suka dengan kiriman-kiriman yang baik, yang positif itu. Ada yang saya sampai marah-marah sama saya. Pak Ari, saya emang nggak bisa ngaji juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dakwah, bisa menyampaikan apa yang saya inginkan. Iya betul Bapak, tujuan Bapak mungkin bagus begitu. Tapi berapa orang yang menjadi masalah. Kenapa masalah? Iya, karena tidak bisa mengikuti pelajaran pengajian saya lagi. Karena handphonenya hang dan terpaksa harus keluar. Saya ingat Ibu Polwan ya di Tanah Sareal. Gimana Ibu Polwan, sehat ya? Nih, Masya Allah. Banyak tantangan, banyak ujian di negeri ini ya. Sabar ya Ibu ya. Aduh, kapan pensiun nih? Katanya sudah pensiun, beliau mau jadi ustazah. Saya dukung. Yuk, Ibu Polwan, yang lainnya juga Pak Basori, Ibu Iah ya.
peletak-peletak dasar nih, Ibu Esi Malik, alhamdulillah ya, Pak Sarwan. Ini kalau Pak Sarwan tuh sering lupa saya namanya ya. Saya sering tulis di sini Pak Sarman ya, Pak Sarman. Saya bilangnya Pak Lobster. Saya ingat kok wajahnya, suaranya saya tidak pernah akan lupa karena pernah datang ke sini silaturahmi dengan anak istrinya ya. Ya, untuk semuanya saya selalu menghimbau, yuk kita disiplin dengan grup ini. Karena ini grup kita, milik kita bersama. Ada yang bertanya, grup ini untuk apa Pari? Kosong, rehe. Ih, nggak penting rame. Daripada rame handphone lemot. Itu grup saya buat untuk informasi saya, memberikan pelajaran atau informasi pelajaran. Jadi sifatnya searah. Saya aja yang memberikan. Ibu dan bapak tidak usah memberikan ke grup itu. Kalau mau memberikan ke saya aja. Dan insya Allah ke depan kalau ada informasi ngaji online nih, nanti kan ada ngaji online, ada kelas pagi, kelas sore, kelas siang, kelas sore, kelas malam. Ada kelas dasar itu yang nol sama sekali. Ada kelas B, kelas A, kelas dasar, kelas B sedang, sudah bisa baca tapi belum bisa tajwid, bisa baca tapi masih tetap salah-salah. Nah, itu kelas B. Kelas C sudah lancar, tapi tajwidnya masih belum mantap banget. Jadi ingin memperlancar aja. Jadi saya katakan kelas C itu kelas ustazah. Nah, nanti itu yang akan membantu saya. Bantu di-share pelajaran-pelajaran saya kepada yang lain biar bermanfaat. Bantu rumah yatimnya, rumah tahfiz, rumah tahsinnya ini Ibu Pol bantu siapa namanya ya? Kalau Ibu Esi Malik saya ingat. Ibu Mimin di Australia juga, mana janjinya? Katanya mau wujudkan. Yuk bantu-bantu ya. Ingat, rumah tahfidz, rumah Quran bukan rumah saya, tapi rumah kita semuanya. Rumah di akhir kita, di akhirat kita untuk selalu kita bersama. Bukti kepada Allah, ya Allah, saya di dunia ini sudah belajar. Saya sudah mewujudkan rumah untuk belajar orang lain juga. Nah, ini terima amal ibadah saya ini. Oke. Insyaallah semuanya akan berjalan lancar ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.